Tidak bisa diraih ilmu itu dengan rohatil jism, jasad yang rohah, yang tadi selalu santai, tidak bisa. Jadi harus ngoyo kita. Syahul Ma'alib rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Al-babul khamis fi adabil fi adabil alim ila nafsihi wa fihi 20 adaban ila an qala turidu waqad qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat lianna darajatul ilmi darajatu warasatil anbiya, karena derajat ilmu itu adalah derajat pewaris nabi, gitu ya. Jadi orang tuh kalau sudah berilmu berarti dia ini orang yang menjadi pewaris nabi. Ya, karena apa? Karena nabi itu tidak mewarisi sesuatu. Apa dalam hadis? Nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu dinaran wala dirhaman wa innama nurisul ilma. Kami segenap para nabi itu tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dinar, enggak. Tapi kami mewarisi ilmu. Gitu ya. Maka kalau orang lebih banyak mengambil ilmu, maka dia ini lebih mulia sebenarnya. Karena dia ini orang yang lebih banyak mendapat warisan. Biasanya dalam waris orang yang paling banyak mendapat warisan berarti ya itu apa namanya? Keluarga dekat. Yang pasti anaknya paling banyak biasanya. Ya. Anaknya paling banyak itu biasa. Terutama anak laki. Dia bisa mengambil sisa sepenuhnya dari harta warisan orang tua. Lah, warisan Nabi ilmu. Maka lebih banyak mengambil berarti seakan-akan dia ini orang paling dekat dengan Nabi. Gitu ya. Kalau tidak mewarisi sama sekali berarti dia seakan-akan bukan keluarga Nabi. Ya, jauh dari Nabi. Kalau banyak mewarisi berarti seakan-akan dia keluarganya, gitu. Wala tunalul ma'ali, dan tidaklah diraih keluhuran itu, keluhuran apapun, terutama keluhuran ilmu, ya. Tidaklah diraih keluhuran al-ma'ali, pangkat yang tinggi, keluhuran dalam segala apapun, illa bisyiqqil anfusi, kecuali dengan kepayahan. Ya. Apapun sudah, kita ingin apa sih? Ingin berhasil dalam apa? Harus payah-payah dahulu. Pingin kaya ya harus kerja keras. Ya. Kok pingin kaya kok turu tok pagi nggak bangun, ya ini orang mimpi. Ini semacam junun dikatakan, ya. Tamannaita antam si faqihan munadhara, di mana ini? Talim, ya. Tamannaita, engkau berangan-angan, antum si faqihan, engkau ingin menjadi faqihan, orang yang ahli fikih, orang yang memahami ilmu, munadharan, yang bisa berdebat, ya, bisa menghadapi perdebatan siapapun, tapi bighairi ana'in, dengan tanpa bersusah payah. Fal jununu fununu, orang gila itu banyak macamnya. Ya ini termasuk gila, ya. Ente tanya, ente kenapa boleh pun jadi ulama alim lah terus ente kamu tolak? Enggak, ya. Ini minal junun, ya. Ini termasuk kegilaan. Ya. Mendapatkan harta, ya, yang bahkan harta ini kayak apa, untuk bekal hidup itu sudah dijamin. Itu aja harus dibelani, harus cari susah payah. Apalagi barang akhirat, ilmu, maka harus lebih lagi sebenarnya, gitu ya. Bisyikil anfusi, dengan kepayahan,
Ya. Payah dalam hal apa ya? Segala-galanya. Payah di dalam risiko jauh dari keluarga, ya, jauh dari orang tua, ayah dan ibu. Payah, wis pokoknya risiko gak nonton TV tiap malam. Kalau di rumahnya nggak mondok tiap malam nonton TV, HP sak bebas-bebasnya. Ketika mondok harus tinggal semua, harus rela. Teman-teman harus rela ditinggal, ya. Kesenangan-kesenangan harus rela ditinggal. Uang ya juga harus rela jor-jor harus rela enggak jor-joran. Ya, harus di minutes, harus harus di ditaktir, dipersedikit, diatur gitu ya. Sebenarnya kalau mondok ndak punya uang pun ndak apa-apa sebenarnya. Yang penting mangan, ya. Ya kita ndak punya sangu. Yang penting mangan, ya. Loh kok lek mangane gak enak loh. Orang makan itu orang hidup itu tujuannya apa sih? Ya. Kalau kita mikiri makanan enak berarti seakan-akan kita ini hidup untuk makan, ya. Mestinya makan untuk hidup lah. Kalau makan untuk hidup bisa ono ya pokoknya iso ganjel weteng kasmade kan. Jadi orang tuh yang gari rewet ya itu pikiran dia. Aslinya simple ya gitu ya. Ya, makan tuh apa? Untuk hidup ya pokoknya urip gitu ya. Makan nasi toh ndak apa-apa, saono Yang gare sengsara nuruti pikirannya, kemauannya, ya gitu. Pengen ini turuti, ya soro dewe. Nah gitu. Lah ketika kita belajar itu harus ditinggalkan semuanya. Fokuskan dalam belajar gitu. Dan ketahuilah kalau kita fokus dalam belajar ikhlas karena Allah dapat manfaat banyak, pasti kita nanti di masa depannya bakal jadi orang manfaat, pasti itu. Asalkan ketika kita belajar harus jaga adab-adab belajar. Ini harus sabar. Sabarnya orang belajar itu di sini, di dalam mentaati pelaturan. Ya. Terus kalau kita mau melanggar pelaturan, elingo, mondok ndak lama. Ya. Kita mondok paling di sini 6 tahun atau mau terus lagi lebih mantap lagi insyaallah biar lebih dewasa lagi nanti pulang ke rumah 9 tahun. Wes sisa hidupnya sampai mati, wes itu menikmati hasil 9 tahun itu. Ya, paham ya? Insyaallah enak hidupnya. Pokoknya tadi ya penting mentaati aturan gitu aja wes mari. Ya. Tapi nafsu itu tidak mau kita ini jadi orang sukses, jadi orang enak di masa depan, sehingga pelaturan itu harus dilanggar. Ya, memang itu dari kebiasaan nafsu itu melanggar pelaturan. Ya, jubilatin nafsi alamamuni. Apa artinya? Nafsu itu diberi tabiat untuk melanggar apa yang dilarang. Itu nafsu. Makanya kalau ada sesuatu larangan kok kita ingin melanggar, berarti itu nafsu, itu harus diperangi. Oleh mulai gitu ya. Ya. Gak oleh tambah penasaran gitu. Memang ya. Bukti kalau nafsu itu diciptakan oleh Allah memang dijadikan memiliki tabiat melanggar sesuatu yang dilarang. Coba misalkan di atas di balik son itu yang gantung tuh, selama ini kita tidak pernah di belakang nopo ya gitu ya. Coba sekali larang, tolong are-are ojo sampai muter son itu tuh, awas di belakang ada sesuatu. Wah, insya Allah nanti uangnya genok langsung. Oh nopo sih ya, mampu satu kon kali lagi. Oh nopo ya, gitu kan? Ya. Padahal dari dulu nggak ada pikiran pengen malik, pengen delok yang dari belakang itu apa, ono opo nggak ada. Ketika dilarang nafsu main sudah, telon, ada apa itu? Begitu. Nah. Kemudian wa fi Muslim an Yahya bin Katsir qala la yastatul ilm bi radil ilm. La yastatul ilm bi rahatil jism. Tidaklah
eh, ilmu itu ya, atau apa, tidak bisa diraih ilmu itu dengan rohatil jism, jasad yang rohah, yang tadi selalu santai, tidak bisa. Jadi harus ngoyo kita ya. Nyantai-nyantai tidak bakal dapat apa-apa. Ngaji 10 tahun, ngaji 1000 tahun, kalau nyantai nggak dapat apa-apa. Jadi harus ngoyo, ngebut gitu ya, hafalan ya. Sehari 100 bait alfiah begitu misalnya ya, 10 hari hatam. Ada seperti itu, ada di sebagian negara itu, ada memang ada orang yang ahli hafalan. Jadi ndelok alfiah itu seminggu hatam sudah, hafal kabeh. Ya mungkin kebiasaan atau mungkin memang di daerahnya memang orangnya cerdas-cerdas mungkin. Allah. Ya jadi ilmu tidak bisa diraih dengan nyantai gitu ya, jadi harus semangat ngaji. Ya kita sudah mendekati lah ya, ngaji mulai sampai dohor, tambah lagi, sekarang tambah lagi, nanti mari maghrib tambah lagi, ngoyo lah karimutolai ya. Wa fil hadisi huffatil jannah bil makarih, dalam hadis disebutkan bahwa surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci, tidak enak. Makanya orang tuh ya suruh kebaikan, yang janji yang apa tadi nanti hasilnya surga, males sudah biasanya. Jika tadi itu enggak menarik. Jadi surga itu kalau di dunia enggak menarik ya. Ngaji kan enggak menarik kan, males. Kita lebih enak nyantai-nyantai di sana ngobrol, sana ngobrol di toko ngobrol gitu ya. Kita lebih enak lagi. Ya. Kita datang aja kok ya, waduh seteko ya. Seperti itu. Ada teko ya, kita kadang komitmen ya, kecuali kita memang telat betul ya, kok ya ono setengah jam kan loh, seperempat jam lagi, padahal sesuai kok komang kabeh seperempat jam. Nah kita komitmen ya tetap kan ya, tapi ya tadi itu ya nafsu nggak enak, padahal ya kalau tahu pahalanya masih terima kasih ente ya. Iso ngasih hadiah sebanyak pun nggak rugi. Misalkan bayang 1 jam itu lebih utama daripada 1 saat. Saat itu tidak harus 1 jam saat ya, tapi umumnya 1 jam. Talabul ilmi sa'a afdal min sholati alaf rakaah, lo bayang kan, lebih utama daripada 1000 rakaat ya. Duduk gini tok ini, lainnya 1000 rakaat semalam tidak mari, belum yang pahala yang lainnya dan segala macam ya. Wa fil hadisi sudah wakila syi'ran turiduna idrakal ma'ali rakhisatan ya, turiduna idrakal ma'ali rakhisatan wala budda duna syahid min abril nahl. Engkau ingin mendapatkan al-ma'ali, keluhuran, pangkat yang tinggi, kesuksesan, tapi rakhisah, dengan sesuatu yang rakhis, yang murah, tidak mungkin terjadi ya. Sesuatu yang remeh, tanpa semangat ya, tanpa berkorban tenaga, tanpa berkorban waktu, tanpa berkorban ngantuk misalnya seperti ya, ngantuk jarno gak pernah gini-gini demi ngaji ya. Berkorban harus gitu ya. Ya. Kalau perlu nyepak kopi sak kelas gede, penting demi ngaji gitu. Kita gak ngantuk. Ustadznya kayak juga. Ndak kuyan. La buddha, tapi harus ya. Wala buddha, pasti gitu ya. Dan pasti duna syahad, dia bakal mendapatkan apa, tidak mendapatkan apa-apa selain sengatan selain sengatan lebah aja. Yes, oleh sorotok gitu ya. Yes, ya sorot dididik. Ya. Tewas ente waktu gitu ya. Tapi enggak ada hasilnya oleh abu.
Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu haqqun ala ahli ilm. Ya, hak ya. Bagi orang yang memiliki ilmu, bulughu ghayata jahdi, harus mencurahkan segala kemampuannya fil istiksar min ilmi, harus memperbanyak min ilmi. Bulughu ghayata jahdi, menyampaikan, ya afan. Hak bagi seorang ahlul ilm, bulugh itu menyampaikan ghayata juhdi, semampunya, dengan segala kemampuannya. Apanya goyah, pakai goyah, dengan segala usahanya menyampaikan alma, menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu. Itu lebih ahsan daripada memperbanyak. Jadi maksudnya kalau punya ilmu ya harus berusaha untuk diajarkan gitu. Nah, kita ketika masih di mondok begini, niat yang betul. Ya, niat belajar ilmu plus ya Allah, saya akan ajarkan nanti kalau sudah kembali, begitu. Ya. Maka dikejar niat itu nanti. Wasabr ala kulli aridin, dan sabar atas segala arid, sesuatu yang datang. Sabar atas segala sesuatu yang datang pada dia, daripada hal-hal, daripada apapun yang datang pada dia, duna tolabih, selain mencari ilmu. Sabar, maksudnya sabar itu maksudnya harus ditepis gitu ya, apapun yang datang pada dia, halangan yang datang pada dia harus sabar. Wes intinya wes ngaji tok, begitu ya, belajar mengajar begitu. Jam belajar, ada ngaji nih, terus ada sesuatu yang mengarahkan dia kepada selain belajar, harus dihilangkan ya. Jam belajar, jam mengajar ya harus, tidak boleh diganti dengan yang lainnya, apapun yang terjadi. Waktunya belajar atau ngajar, diundang orang, diiming-iming, nanti kalau datang bakal diamplopi 1.000 gitu ya, misalkan gitu ya. Mikir-mikir ini belajar gak oleh popo, oleh ilmu tapi ya, oleh undangan sini, oleh makan, oleh berkat, oleh duit, oleh uang. Nah ini kalau di ahlu dunia berarti merubah niat ngajinya ke undangan tadi. Nah, ini sesuatu yang datang harus ditepis gitu ya. Balasan nanti, bukan sekarang. Ya. Balasan itu nanti, bukan sekarang. Kalau kita mengharap balasan awal, nanti akan sedikit balasannya kalau dapat. Sekarang jangan mikir balasan, sekarang usaha dulu. Ya, usaha, ikhlaskan niat, mantapkan niat. Ya, tujuannya ditata. Nanti balasnya nanti. Kalau kita mengharap balasan sekarang, ya buat apa? Jadi sekarang berjuang dulu, berusaha dulu, mujahadah dulu, baru nanti balasnya nanti kalau kita sudah keluar, sudah dewasa. Ya. Wa ikhlasan niyah, dan mengikhlaskan niat. Wa ikhlasan niat, dan mengikhlaskan niat. Fi idraki ilmihi, di dalam meraih ilmunya, baik secara nas atau dan istimbat. Warraghbah ilallah, dan mengharap kepada Allah, berharap kepada Allah. Raghibah ya, yarghab, dan berharap kepada Allah. Fil aun, di dalam berharap kepada Allah di dalam di dalam hal pertolongan ya. Fil aun ilaih, fil auni alaih, di dalam meminta pertolongan kepadanya, kepada Allah atas meraih ilmu tersebut. Ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi ta'ala. Ini ada sini ya. Ihris itu
serakah aslinya, hirs. Ya. Apa hirs itu? Ndalah engkau ini memiliki kemauan yang kuat, gitu ya. Atau kuatkan kemauanmu, gitu Mbak, mungkin seperti itu lebih enak. Kuatkan kemauanmu, besarkan kemauanmu, ala ma yanfa'uka, untuk mendapatkan, meraih apa yang bermanfaat untukmu. Besarkan niat untuk menjadi orang yang bermanfaat. Manfaat paling besar yang nggak ada lagi ilmu. Bisa mengajarkan ilmu, sudah itu datang. Oke lah yang lainnya, manfaat kita ngasih sedekah itu nanti gampang ya. Yang paling apa tadi? Yang paling besar manfaat itu adalah mengajarkan ilmu. Maka ini yang harus jadi tujuan pokok kita dalam belajar loh ya. Yang lain-lainnya nggak usah diniati, insya Allah jalan sendiri. Nggak usah niat aku tak niat mengkopin kerja, nggak usah ya. Itu nanti jalan sendiri. Urusan dunia nggak usah diatur, biar Allah nanti yang menjalankan sendiri. Kalau kita yang ngatur susah ya. Akhirnya kita nanti apa tadi menentukan sendiri, susah nanti. Tapi kalau Allah yang menentukan, enak jalannya gitu. Nggak usah menentukan anak nanti harus kerja ini, anak nanti harus kerja begini, itu sudah nanti biarkan jalan sendiri, biarkan Allah yang ngatur. Yang penting kita punya cita-cita di luar itu. Apa itu? Yang lebih besar cita-citanya, kalau kita belajar otomatis harus bisa mengajar. Dengan mengajar ilmu ini nanti insya Allah semuanya akan keluar, akan berjalan ya. Ilmunya manfaat yang pasti. Kalau dia mengajarkan ilmu, yang pasti rizkinya akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang belajar aja dimudahkan. Masa yang ngajar nggak dimudahkan? Oh ya, memang hadis nggak ada. Yang ada tuh belajar. Ya, man ta'allama baba minal ilmi razaqahullah min haitsu la yahtasib, itu dalam hadis ada. Insyaallah hafal semua. Siapa belajar satu bab daripada ilmu, maka Allah akan diberi rezeki yang tidak tersangka-sangka. Nah, gitu ya. Itu yang belajar. Lah yang ngajar otomatis insya Allah lebih dari itu. Meda enggak kerasa, mungkin enggak apa namanya? Enggak sadar diri kadang, enggak sadar kalau itu memang Allah memudahkan. Memang mungkin dia enggak punya apa-apa, mungkin ya uang enggak ada mungkin. Tapi yang di omeh ono sing ngeter, lha padha ae. Iya. Mau beli sate goreng enggak iso. Tapi di rumahnya ono sing ngeter, ya alhamdulillah, berarti itu sudah rezekinya. Ya. Kan enggak repot-repot timbang tuku dhewe. Wes nyepak di omeh. Ya kan gitu. Oh, enggak punya bensin. Ya sapa roh disele wong ora tibaki. Kan juga Allah kan gampang. Makanya enggak usah diatur. Nah, gitu. Siapa tahu. Nah, gitu kan. Juga ada hadis qudsi dalam salah satu kitab, kalau tidak salah namanya kitab Fathul Ilah. Ya. Karangannya Habib Muhammad bin Hafid. Itu ada di sebuah situ ada ungkapan hadis Fathul mengatakan, wahai Allah berfirman, ini hadis qudsi mengatakan, artinya wahai bumi, berikanlah rizki pada seluruh manusia itu tergantung besar kecilnya, banyak sedikitnya keringat mereka yang keluar. Kalau keringatnya banyak ya kayak berarti soro kerjoy. Ya. Kalau keringatnya sedikit berarti gak soro, ya kayak sedikit. Itu hadis qudsi ya. Illa taliba ilmin, kecuali pelajar ilmu. Ya. Kecuali pelajar ilmu, kata Allah, ente enggak usah ngurusi belajar ilmu. Ente enggak usah ngurusi arek santri-santri itu, enggak usah. Kenapa? Karena aku yang secara langsung ngurusi mereka. Jadi urusan rezekinya pelajar ilmu ini aslinya bukan bumi, makanya langsung Allah sendiri mestinya. Itu santri gitu ya, yang ngajari. Nah, gitu ya. Makanya ketika Habib Abdullah ada orang yang sambat
curhat kepada Al Habib Abdullah, kalau insya Allah kalau tidak salah ada di kitab Fadil Mukhtarah, sambat kekurangan ibarat tidak punya apa-apa gitu ya, sambat kalau ini kekurangan nggak punya apa-apa, kalau sekarang nggak nyekal duit gitu ya. Akhirnya sama Habib Abdullah suruh beli kitab, ente beli kitab atau ente ngambil kitab ngaji yo. Ya. Kan mestinya kan kalau curhat masalah nggak punya uang ya kerjowo. Iku loh, dia kuno loh apa ada pekerjaan gampang, ente kesana gitu. Enggak. Ente bawa kitab Hadirah Majlis Taklim. Duh, kok aneh gitu ya. Ini yang disambati kekurangan sesuatu, lah kok disuruh malah suruh ngaji, kak kon kerja. Kenapa? Ya tadi itu belajar satu bab langsung sama Allah dikasih jaminan rizki yang tak terhingga. Saya kok enggak yo. Aslinya kita dapat juga cuma enggak kerasa. Ya. Mbah kita ini ya mungkin langsung ke kita, siapa tahu. Yang pasti orang tuanya, karena kita ada yang menanggung. Kalau pengen jelas buktinya ya ojo le tanggung orang tuane. Ya. Tapi ya gak mungkin ya. Sorot dewe bingung, kelapaan. Orang tua kita yang dimudahkan pasti. Banyak ya orang tua itu bilang alhamdulillah anak saya ini dulu ketika belum mondok ya tetap ngiriki, ya nggak punya uang. Tapi ketika anak saya mondok, waktu yang bayar dia tetap bayar, malah moro ono gitu ya. Moro ada ya, mbuh moro mestinya ndak payu moro payu, moro ya walhasil moro gitu datang langsung. Itu banyak sekali orang yang bercerita tentang kejadian yang dia alami ketika berarti ke dia ya gitu ya. Jadi kita ini yang mengambil manfaat dari kita banyak, orang tua kita yang pasti ya, orang tua kita, karena dimudahkan nanti orang tua kita atau orang-orang di sekeliling kita, saudara kita mungkin dimudahkan gara-gara kita belajar, lebih ikhlas lagi, lebih genah lagi, lebih banyak manfaatnya sebenarnya. Nah gitu ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam ihris ala manfa'uk ya. Apa tadi? Hendaklah kau ini memiliki kuatkan kemauanmu gitu ya, besarkan kemauanmu untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi engkau. Sekali lagi, manfaat yang paling besar tidak ada lagi di atasnya itu kecuali manfaat mengajarkan ilmu. Ya. Di hadis apa? Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw walad salih yad'ulah. Sedekah jariyah sama anak soleh ini sudah ada di ilmu ya. Ilmu lebih dari sedekah jariyah sudah. Sedekah itu nanti bisa selesai, tapi kalau ilmu tidak bisa selesai ya. Antum nanti ke rumah ngajari Fatihah, Fatihah ini bakal kebaca terus sampai mati nanti. Setiap orang yang engkau ajari baca Fatihah yang hasil dari ajarannya engkau ini misalkan, maka kapanpun dia baca Fatihah pasti dapat pahala. Bayangin ya. Makanya yang paling besar pahala itu guru-guru kita. Kita jadi apa saja, guru-guru kita dulu itu dapat pahala. Ya, nggak ada yang ngungkuli derajat kehebatan mereka. Walaupun sekedar guru alif ta'sa gitu ya, ngajari alif ta'sa, ngajari ikro, kiroati, apalah. Karena kita datang ke sini ini berkatihim, berkahnya mereka. Diajari kiroati, diajari ini itu. Akhirnya bisa jadi kita seperti ini. Kita kembangkan apapun yang kita baca, mereka dapat pahalanya. Kita duduk gini ini dapat pahala mereka. Ya, nah ini sedekah jariyah namanya. Makanya sekali lagi kita harus punya rencana gitu ya, punya cita-cita harus bisa mengajari ilmu. Ojo punya cita-cita pengen kerja sing enak, ya insyaallah nanti kalau ilmu kita bisa kita ajarkan pasti enak kerjanya.
Allah tidak bakal menyia-nyiakan orang yang orang yang menggeluti ilmu, tidak mungkin. Jarang sekali orang yang menggeluti ilmu jadi disengsarakan hidupnya oleh Allah, jarang. Ya, jarang. Umumnya yang sengsara itu biasanya mesti dia bukan pelajar ilmu pasti. Ya, kalau contoh besar itu ya ulama-ulama dah. Enggak ada ulama itu sampai disengsarakan. Mesti enak-enak hidupnya. Mobil ya, walaupun tidak bagus, penting mobil. Ada yang sangat bagus sekali, mobilnya besar-besar. Sama Allah memang dibikin seperti itu, enggak disia-siakan. Ya, enggak sampai kulibat soro, ya kulibatu soro. Ya. Pasti dimudahkan oleh Allah asal dia ini menjadi orang yang menggeluti ilmu atau dia sibuk dalam masalah ilmu, entah belajar atau mengajar. Ya, harus niat kita. Ya, ojo cita-cita jauh hari wes niat cita-cita kerja, jangan. Ada kadang teman seperti itu. Jadi belum lulus wes daftar ngelamar kerja, apa persiapan lek wes metu. Ya nggak usah gitu ya. Nah, itu nanti Allah sendiri yang ngurus. Kemudian wasta'in billahi ta'ala, dan mintalah bantuan pada Allah Ta'ala. Ya, jadi kita punya rencana, punya cita-cita untuk jadi orang bermanfaat, dan mintalah bantuan pada Allah untuk supaya semuanya itu berhasil. Ya, apapun minta bantuan pada Allah. Masalah rezeki minta bantuan pada Allah. Zikir, dengan zikir berarti minta bantuan. Ya, banyak sarana-sarana. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta